Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya masih sering bahas masalah karakter karena di area karakter ini yang seringkali orang Kristen kurang teruji dan hidupnya menjadi batu sandungan. Boleh secara aktivitas melakukan semua kegiatan rohani, bahkan pelayanan, jadi pendeta, jadi penginjil, jadi apapun juga profesinya, sukses di bidangnya, tetapi seringkali tanpa memiliki karakter yang teruji, karakter seperti Kristus, malah hancur di tengah jalan, bahkan hidupnya babak belur, digagain setan, dan hidup dalam kebinasaan yang kekal. Karakter ini penting sekali. Kekristenan itu selalu berbicara tentang karakter yang selalu diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Segala hal, dalam segala hal. Emosi, kalau kita nggak kontrol emosi kita, emosi ini akan bisa menghancurkan hidup kita. Emosi yang tak terkendalikan bisa menimbulkan masalah-masalah baru, bahkan mengakibatkan kita sendiri berurusan dengan hukum. Masalah emosi, masalah di area jiwa ini. Pikiran, perasaan, kemauan, kehendak kita, emosi kita, yang harus kita bisa kendalikan dan bisa taklukkan kepada Kristus. Kalau orang Kristen tidak menang di area sini, hidupmu pasti suka ribut dengan orang. Hidupmu nggak menjadi berkat, hidupmu nggak jadi contoh bagi banyak orang, justru malah jadi batu sandungan. Tidak mungkin dong jadi orang Kristen yang rajin ibadah, tapi ngomongnya kasar, mulutnya jahat, pendendam, pembenci, tidak bisa melepaskan pengampunan. Kelakuannya buruk, tidak mencerminkan orang-orang yang hidup sesuai dengan kebenaran. Bagaimana mungkin? Bukankah menjadi batu sandungan bagi banyak orang? Makanya kalau engkau menjadi orang Kristen yang sejati, harusnya bukan KTP-mu saja yang Kristen, tapi karaktermu yang Kristen. Saya sampai hari ini belajar terus, saya memiliki sikap hati yang pingin diubahkan Tuhan terus. Saya pingin menjadi orang kesayangan Tuhan. Sekalipun untuk berjalan ke sananya harus pikul salib sangkal diri dan berdarah-darah. Bahkan seringkali ngalami banyak hal yang tidak enak. Tetapi saya harus memberi hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan, dan memberi hati sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau tidak, saya bisa jadi seorang pendeta yang pintar ngomong, tapi nggak pintar menghidupin firman. Percuma dan sia-sia, nggak memiliki pengaruh dan kuasa dan otoritas. Toh matinya tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Saya sudah berkali-kali ngomong, yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal. Sekalipun kita masih dalam proses disempurnakan, kita sering kali jatuh, tersandung, tetapi kita tetap bangkit, berdiri, dan berjalan bersama Roh Kudus. Berjalan untuk nyenengin hati Tuhan. Amin. Karena orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, mereka biasanya nggak bisa mengendalikan tubuhnya. Kalau orang bisa mengendalikan dirinya dengan baik, mengendalikan emosinya, dia bisa mengendalikan mulutnya, dia mengendalikan seluruh tubuhnya, dan ngikutin kehendak Tuhan. Bapak bisa bayangkan kalau engkau tidak bisa mengendalikan emosimu, apa yang terjadi? Ketika orang menyakitimu, kamu ingin balas dendam. Kamu ingin marah. Dan kamu ingin menuntut balik. Karena orang lain tidak memperlakukan adil. Kalau terus-terusan seperti itu, apa yang terjadi? Hidup kita tersandung-sandung. Hidup kita nggak mencapai destinasi Tuhan, tapi kita hidup selalu terbentur-bentur dengan banyak hal. Terbentur-bentur dengan banyak persoalan yang nggak penting, yang harusnya kita bisa tinggalkan dan kita fokus jalan sama Tuhan. Kalau hidup kita nggak jalan sama Tuhan, kita akan tersandung dengan banyak masalah. Berapa banyak orang yang disakitin dan susah melepaskan pengampunan sampai hari ini. Ketika engkau dilukai dan engkau susah melepaskan pengampunan. Padahal hukum yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hukum yang keduanya kasihlah sesamamu. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, tapi kita bisa menaruh bencian dan dendam? Kan tidak mungkin. Kalau kita mau menaruh hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, harusnya hati kita benar-benar diubahkan dalam hadirat-Nya. Kalau sampai ada orang menyakitin, melukai, memfitnah, menuduh, doain saja. Serahin sama Tuhan. Beberapa hari ini kan kita udah bahas itu. Tapi hari ini kita mau bahas lebih spesifik lagi. Ketika ada orang-orang yang disakiti dan dilukai, dia nggak terima sampai pingin membalas dendam. Begitu sakit dan terlukanya. Dengerin baik-baik. Pembalasan milik Tuhan, bukan pembalasan milik kita. Tapi kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita mau lakukan pembalasan dan kekuatan kita sendiri, kita nggak dapat pembelaan dari Tuhan. Coba buka sebentar di Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18.
Janganlah engkau menuntut balas sama siapapun. Menuntut balas. Janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ini hukum yang kedua. Tapi ini seringkali tanpa kita sadarin, bahkan kita sadarin pun kita langgar. Kita menaruh dendam, kita ingin menuntut balas, bahkan kalau perlu menghajar balik, lebih sadis. Karena kita pernah diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Padahal Alkitab katakan, jangan kau menuntut balas, janganlah menaruh dendam atas orang-orang sebangsamu. Kalau hari ini kau masih menaruh dendam, sebenarnya kau menghalangi langkahmu, membebani dirimu dengan beban yang begitu berat sehingga perjalanan hidupmu nggak bisa melangkah maju. Coba perhatikan orang-orang yang hidup dengan kepahitan, ujungnya sampai mana? Bahkan sampai kena penyakit kanker dan lain sebagainya. Hatinya terlalu pahit. Bahkan sampai ada yang radang otak. Kenapa? Hatinya terlalu pahit, terlalu terluka karena pernah disakitin, direndahkan, dilukai. Padahal Alkitab katakan, jangan menuntut balas, jangan menaruh dendam terhadap orang sesamamu. Nanti kita buka lagi di kitab Matius dikatakan, kasihilah sesamamu. Dan kita disuruh memberkati orang yang memusuhin kita. Itu hal yang lebih tinggi lagi standarnya di dalam perjanjian baru. Kita kenal hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tapi Yesus ngajarin, kalau ada orang memusuhin kamu, doain, berkatin dia. Ini dua hal yang bertolak belakang, Bapak Ibu. Harusnya kita sebagai pengikut Kristus memiliki sikap yang seperti itu, supaya hidupmu itu merdeka, menang dalam segala hal. Banyak orang tuh nggak menang terhadap dirinya sendiri loh. Terhadap emosinya. Begitu meledak-ledak. Pingin menghajar orang lain. Merendahkan orang lain. Menyakitin orang lain. Membalas orang lain. Tidak ada gunanya dan sia-sia. Membuat hidupmu tambah merana. Orang-orang yang masih menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, hidupmu tuh merana. Ketika kamu makan, kepikiran orang itu jengkel. Ketika kamu liburan, kepikiran dan ingat-ingat mukanya, ingat perlakuannya, kamu marah. Ketika kamu lagi nyantai mungkin ke mall, nongkrong, ngopi, nyantai dengan anak-anak dan keluarga, kamu ingat mukanya lagi, kamu marah. Kenapa kok bisa sampai marah? Ingat perlakuan buruknya. Dan kamu ingin balas, gak terima. Kamu belum bisa melepaskan pengampunan. Orang yang belum melepaskan pengampunan sama seseorang yang pernah menyakitin dirinya, ketika terlintas wajahnya atau orang menyebut namanya, dia sakit loh. Dia bereaksi tidak enak rasanya. Di hatinya rasanya ada sesuatu yang tidak enak. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Kalau engkau masih seperti itu, artinya engkau harus melepaskan pengampunan. Engkau masih simpan dendam. Kalau kita ini ingat seseorang dan kita rasanya tidak enak, coba dicek. Jangan-jangan kamu belum melepaskan pengampunan, kamu masih simpan dendam. Bahkan ingin membalasnya lebih tajam lagi. Hari ini belajar memberi hati ini sama Tuhan. Kalau kita beribadah itu, kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, suci dan berkenan di hadapan Tuhan. Termasuk di area jiwamu itu harus dipersembahkan di hadapan Tuhan. Bukan fisiknya datang ibadah, tapi hatinya busuk, penuh kejahatan, perlakuanmu bengis, ngomongnya kotor, dan lain sebagainya. Masih nyimpen kepahitan dan dendam. Kalau fisikmu ibadah, seluruhnya harus dipersembahkan di hadapan Tuhan, jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Ada orang-orang yang hari ini sedang, dengerin baik-baik ya, engkau simpan kepahitan, sakit hati sama perlakuan orang lain, sampai kamu terluka. Hari ini belajar melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan. Itu jauh lebih powerful. Melegakan hidupmu dan membuat hidupmu bahagia. Di Ulangan pasal yang ke-32 ayat 35, perhatikan baik-baik. Hakkulah dendam dan pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Tuhan sendiri ngomong, hakkulah dendam dan pembalasan. Penghakiman, pembalasan, itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Apalagi kalau engkau kesel sama orang, pengen balas balik. Perlakuan yang buruk lebih kejam lagi. Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Belajar melepaskan pengampunan. Belajar melepaskan pengampunan. Lupakan yang buruk dan jahat itu, serahin sama Tuhan. Sakit Pak, terlalu berat. Memang siapa bilang ringan melepaskan pengampunan.
Engkau butuh kekuatan Roh Kudus. Untuk kita bisa mengampuni orang itu, kita butuh kekuatan Tuhan, Bapak Ibu. Kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Tapi kalau engkau tetap ngotot, terus-terusan, kamu yang luka, kamu yang tambah sakit. Tidak heran ada orang-orang yang hidupnya penuh dengan kepahitan dan luka itu. Mulutnya tajam, bukan main. Sikapnya ketus dan jahatnya, bukan main. Orang-orang kayak begini ini kalau tidak mau bertobat, urusanmu dengan Tuhan. Kita ini menjadi orang yang harus menjadi berkat bagi banyak orang lain. Di Matius 5 ayat yang ke-44, kita baca di ayat 43 saja. Mulai, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Yesus ngomong apa di ayat 44-nya? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau ada orang menganiaya kamu, sampai jeblosin penjara, sampai kamu difitnah, hartamu dihabisin, ditipu, dicelakai, wah, diperkatakan buruk, dengerin baik-baik ya. Kasihi orang itu dan berdoa buat mereka supaya dia bertobat. Kalau dia tidak bertobat, dia akan kena murka Tuhan. Makanya kita disuruh mendoakan supaya dia tidak kena murka Tuhan. Bapak Ibu, jangan pernah ingin membalas. Kemarin kita udah bahas ya. Sebenarnya ketika kita diam, ketika kita tidak mau membalas, kita nggak mau ngomong balik, kita nggak mau nyerang balik. Sebenarnya kita belajar menguasai diri kita dengan sepenuhnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita memberi waktu Tuhan untuk melakukan perkaranya, membela kita. Tapi kan seringkali kita terjebak untuk ngomong balik, nyerang balik, memperkatakan buruk balik. Fokus kita itu bukan kepada hal yang duniawi, fokus kita itu pada kekekalan. Fokus kita tinggal bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Tapi seringkali perkara yang tidak kekal ini menguasai kita begitu rupa. Sehingga kita lupa dengan hidup dalam kekekalan. Kita fokus pada sakit hati kita, dengan luka kita, dengan trauma kita, dengan semua perlakuan buruk orang lain terhadap kita. Kita lupa dengan Tuhan. Pada Tuhan sendiri ngomong, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka dan yang menganiaya kamu. Kalau itu orang terlalu jahat, jangan bergaul. Tapi doakan dan lepaskan pengampunan. Kalau kita tahu orang itu udah jahat, tapi kita tetap mau bergaul, sebenarnya kita mau dengan sengaja, dengan sadar mau mencelakai diri kita sendiri. Hari ini belajar menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Memberi hidup kita ini sepenuhnya sama Tuhan. Jangan sampai ujungnya kita terjebak dengan emosi, dengan amarah kita, dengan keputusan kita, dan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini tidak gampang. Apalagi orang yang pendendam, pemarah, itu tidak gampang. Kau perlu kekuatan Roh Kudus. Kalau kau hari ini dipenuhi dengan dendam dan marah, belum bisa melepaskan pengampunan, datang sama Tuhan. Serahin hatimu sama Tuhan. Serahin hatimu sama Tuhan. Kalau engkau nggak mampu melepaskan pengampunan, ngomong sama Tuhan, berat Tuhan. Aku minta kekuatan tuh, rohmu memenuhi hidupku. Nanti Roh Kudus memberikan kemampuan untuk Bapak Ibu melepaskan pengampunan. Apalagi yang menyakiti ini adalah orang-orang dekat kita. Waduh, ini susah. Apalagi menyakitin suamimu atau istrimu, ngomongnya jahat, busuk, dan lain sebagainya. Itu begitu nempel, begitu rupa. Tapi mau nggak mau, kita harus lakukan bagian kita. Harus lakukan bagian kita. Supaya kita ini didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Di Lukas 6 ayat yang ke-27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Kita disuruh mengasihi musuh itu gimana ceritanya sih? Wong dia udah melukai mungkin, membohongin, menipu, memfitnah, menganiaya, memperlakukan buruk, segala macam lah udah dilakukan sama kita. Tetapi Alkitab berkata, Lukas 6 ayat 27, kasihilah musuhmu. Tidak hanya berhenti sampai situ loh. Tidak hanya berhenti sampai mengasihi musuhmu loh. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Loh gimana? Capek, susah, berat. Mana bisa?
Hatiku terlalu sakit. Kalau hatimu terlalu sakit untuk melepaskan pengampunan, kalau hatimu terlalu sakit untuk berbuat baik, artinya engkau masih simpan dendam, simpan sakit hati. Alkitab katakan, barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. 1 Yohanes pasal yang ketiga, yang ke-15. Dan seorang pembunuh manusia tidak berhak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya, engkau akan binasa dengan kepahitanmu. Di Matius dikatakan, kalau engkau ingin diampunin dosamu di hadapan Tuhan, kamu juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Di ayat yang lain dikatakan, kalau engkau mempersembahkan korban dan kamu ingat pada sesamamu yang menyakitin dan melukai, tinggalkan persembahanmu dan temuin dulu, berdamai dulu, dibereskan dulu. Kalau enggak, persembahanmu enggak berkenan di hadapan Tuhan. Ini kan berbicara tentang hati kita ini harus bersih dulu di hadapan Tuhan. Kalau kita berdoa, kalau kita beribadah, kalau kita nyembah Tuhan, itu bukan fisiknya. Yang di hati itu loh, yang orang tidak bisa lihat, yang tahu diri kita sendiri dengan Tuhan. Kita ini udah benar belum hati kita dengan orang? Kita masih simpen sakit hati atau tidak? Kita masih membenci apa tidak? Kita masih simpen dendam apa tidak? Apakah kita sudah benar-benar melepaskan pengampunan? Kalau belum melepaskan pengampunan, hari ini harus belajar melepaskan pengampunan. Kalau tidak, kita yang rugi sendiri. Hidup dengan kepahitan itu seperti Bapak Ibu menyimpan sampah dalam tubuhmu. Ujungnya sampah itu akan menghasilkan penyakit. Engkau sendiri yang rugi. Waktu orang kepahitan dan simpan dendam karena perlakukan buruk orang lain yang pernah dia alami, dan dia ingat-ingat terus, itu seperti orang berjalan atau sedang berlari ke depan menuju masa depan, tapi menggendong beban yang tidak penting sekali. Seperti Bapak Ibu sedang liburan ke Jawa, sedang pakai mobil bagus, disetirin sopir, tetapi Ibu bawa oleh-oleh, Bapak Ibu bawa oleh-oleh untuk orang di Jawa, mungkin saudara ke Surabaya atau lain sebagainya, ke kota lain, dengan membawa apa? Beras mungkin, gula mungkin, atau apalah barang berharga. Beratnya sebesar 30 kilo, tapi Bapak Ibu gak taruh di bagasi, tapi Bapak Ibu pangku. Apa yang terjadi? Sampai tempatnya Bapak Ibu bisa teler. Sama seperti dengan orang yang simpen benci, simpen dendam, simpen kepahitan, simpen sakit hati, yang orang lain pernah lakukan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dia masih diingat-ingat terus. Perjalanan hidupmu ke depan itu terlalu berat, karena memikul beban yang tidak terlalu penting. Padahal orang yang menyakitinmu nggak pernah mikirin kamu, tapi kamu mikirin terus. Itu kan pikiran yang sia-sia namanya. Kita mau jadi orang yang penuh hikmat. Kita mau jadi orang yang penuh pengertian. Kita menjadi orang yang pinter, berjalan, bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita nggak mau bertindak sembrono dan sembarangan. Amin. Jadi orang Kristen itu harus lebih pinter memilah masalah dan menyelesaikan masalah dengan baik. Tapi ujungnya tetap kita ini ingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang lebih penting. Orang yang bisa mengendalikan diri, orang yang memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, orang yang bisa memutuskan semua persoalan masalah dengan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan ngikutin emosi dan amarah. Di Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihlah musuhmu. Kasihi musuhmu, diulang lagi nih ayat ini. Dan berbuatlah baik kepada mereka. Disuruh berbuat baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan dengan setia di hadapan Tuhan? Tuhan tuh lihat, Tuhan perhatikan. Semua perbuatan baik, semua keputusan yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang orang tidak lihat, bahkan kita sendiri berkorban untuk itu, Tuhan pasti perhitungkan. Tuhan pasti lihat. Tuhan sendiri punya kalkulator sendiri untuk menghitung semua apa yang kita perbuat dan kerjakan. Toh kalau ada orang berbuat jahat, tetap kita doakan dan kita lakukan, orang itu akan berurusan dengan Tuhan loh. Orang itu akan berurusan dengan Tuhan. Nanti cepat atau lambat dia akan menerima akibat dari semua yang dikerjakan dan dilakukan.
Hari ini kita belajar firman seperti ini, kita praktekkan dalam hidup hari-hari. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita selalu dipertemukan dengan orang yang tidak baik, tidak suka, berbuat jahat itu selalu ada. Selalu ada orang yang memang karakternya buruk itu selalu ada. Tapi kita sedang mempersiapkan diri memiliki karakter yang baik, yang bisa mengendalikan diri, yang menguasai diri dengan baik. Tidak gampang terkecoh, tidak gampang tertuduh, tidak gampang terbawa arus, tapi bisa punya pendirian yang tepat, sikap yang tepat, dengan semua keputusan yang tepat, ujung hidup kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan menjadi orang yang gampang meledak-ledak gak jelas, gampang emosi. Kalau orang emosi seringkali bertindak sembarangan dan sembrono, nanti salah keputusannya. Kalau salah keputusannya, banyak yang dirugikan. Terutama Tuhan dilukai dengan sikap dan tindakan kita. Hari ini ada orang-orang yang hidupnya pernah dilukai bertahun-tahun. Hari ini suka tidak suka engkau harus melepaskan pengampunan. Ingat-ingat mukanya dan ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mengampuni orang ini. Sekalipun hatiku terlalu sakit, hatiku terlalu pahit, terlalu pedih, tapi aku mau melepaskan pengampunan. Aku mau lakukan kebenaran. Bagian kita hari ini adalah melakukan kebenaran, sisanya Tuhan yang bekerja. Sisanya Tuhan yang bekerja. Kita melepaskan pengampunan. Mendoakan supaya orang itu ngalami Tuhan. Tidak mudah, tidak gampang. Tapi saya sudah lakukan bertahun-tahun. Makanya saya bisa khotbahkan ini. Karena saya hidupin dan saya lihat pembelaan Tuhan. Saya lihat Tuhan berperkara atas hidup saya. Sejak saat itu ketika ada orang menyakitin, melakukan hal-hal yang menyakitkan, memfitnah, menuduh, saya hanya cukup diam dan serahin sama Tuhan. Saya tahu Tuhan akan bertindak dan bekerja untuk saya. Saya tidak perlu kotorin mulut saya tidak perlu kotorin tangan saya untuk berbuat kejahatan. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya justru berlutut di hadapan Tuhan. Saya menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan sesuatu yang ilahi atas hidupmu. Dia akan bela, dia akan berperkara. Bahkan Tuhan sendiri yang akan mempromosi hidupmu dan memberkati hidupmu secara ajaib dan luar biasa. Amin. Jadi kekristenan yang sejati itu praktek firman dalam praktek hidup hari-hari. Dari sikap, tindakan, perbuatan kita. Orang itu lihat, orang itu perhatikan. Jangan sampai orang ngomong begini, oh jadi hamba Tuhan, oh jadi pelayan Tuhan, oh jadi rajin gereja, kok mulutnya tetap jahat ya, kelakuannya kok tetap buruk ya, sikapnya tetap jelek ya. Artinya hanya fisik yang beribadah, hatinya jauh dengan Tuhan. Makanya setiap kekristenan itu bisa terlihat dari karakter, sikap, dan tindakannya. Hidupin firman apa tidak. Kalau Bapak Ibu semakin ngerti firman, kan harusnya semakin menghidupin firman. Semakin kenal Tuhan, semakin gak mau nyakitin hati Tuhan. Semakin mau menyenangkan hati Tuhan. Semakin mau beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mau lakukan yang terbaik untuk Raja kita. Yang suatu hari kita akan memerintah bersama Dia untuk kekal selama-lamanya. Jangan ngikutin emosi. Emosi itu seringkali menjebak kita untuk melakukan dosa dan jatuh dalam pelanggaran banyak hal. Orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, dia belum bisa mengendalikan dirinya dengan baik, dia pasti akan ketemu problem terus-terusan. Ketemu masalah terus-terusan. Saya bertahun-tahun bikin kesalahan. Tidak bisa mengendalikan diri dengan baik. Masalah tidur, masalah hal yang lainnya. Dan saya terima akibatnya. Ini pelajaran mahal dari apa yang saya alami ini. Jangan sampai Bapak Ibu ngalami yang sama. Belajar dari kebodohan-kebodohan orang lain. Sehingga lebih pintar hari ini. Bertindak cermat, bertindak penuh hikmat. Menjadi orang yang penuh penguasaan diri. Dan menjadi orang yang diubahkan hari demi hari menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tambah hari kekristenan kita tambah berubah. Tapi kalau tambah hari mulutmu tambah jahat, berarti engkau tidak bertobat. Engkau perlu bertobat hari ini. Kalau hari ini masih simpen sakit hati dan kepahitan, minta sama roh Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Kekuatan untuk mampu melepaskan pengampunan. Dan Tuhan kita Bapa yang baik. Bagian kita lakukan, dan sisanya sendiri Tuhan yang akan memampukan kita berjalan dalam kebenaran.
Nanti kalau kita bisa melepaskan pengampunan, kita akan lihat ya. Nanti Bapak Ibu lihat sendirilah hidupmu. Cepat ngalami promosi, cepat ngalami terobosan, cepat ngalami berkat Tuhan, cepat diubahkan. Yang membuat kita ini susah diubahkan karena keputusan kita ini yang terlalu ngeyel, terlalu ngotot, terlalu merasa benar, terlalu mentingin diri sendiri tanpa peduli dengan Tuhan. Kita mau belajar mentingin hati Tuhan, mentingin hati Tuhan. Yang kita utamakan hatinya Tuhan. Karena hidup kita kan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Makanya saya berdoa, Bapak Ibu yang rajin dengerin apa yang saya sampaikan. Hidupmu ini bukan untukmu lagi, tapi hidup untuk Kristus. Untuk mentingin hatinya Tuhan, untuk mentingin kepentingannya Tuhan. Nanti kamu lihat pembelaan Tuhan atas hidupmu. Lihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Secara ajaib loh. Kau akan melihat sesuatu yang ilahi yang Tuhan kerjakan. Tuhan itu melihat semua tindakan sikap kita. Kita nggak bisa jauh dari hadapan Tuhan. Dan Tuhan lihat perlakuan orang lain terhadap kita. Kalau kita serahin diri kita sama Tuhan ya, orang berlaku baik sama kita, orang itu akan diberkatin Tuhan. Tapi kalau orang itu berlaku jahat sama kita, Tuhan akan berurusan dengan orang itu. Jangan mengambil haknya Tuhan. Bagian Tuhan itu menghakimi, bukan bagian kita untuk menghakimi. Kita serahin sama Tuhan. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja. Dengan caranya ajaib. Dia akan berperkara atas kehidupan kita. Amin. Praktek ini. Nanti kalau ada ketemu orang yang nyakitin, diemin aja lah. Nggak usah bereaksi. Sakit, iya, diemin aja. Serahin ke Tuhan. Nanti itu orang akan berurusan dengan Tuhan. Nanti Pak, bagaimana kalau dia ngomong terus-terusan? Dia kurang ajar. Kita punya Tuhan yang bela kita kok. Saya udah ngalami itu berkali-kali. Orang kurang ajar ini itu dia berurusan dengan Tuhan. Bapak Ibu kan orang diurapin Tuhan. Apalagi kalau dekat dengan Tuhan. Engkau mengasihin Tuhan. Tuhan bela hidupmu. Tidak hanya bela, Tuhan berkati hidupmu. Tidak hanya berhenti sampai diberkati. Engkau dipakai Tuhan untuk saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan punya tujuan yang lebih mulia dari sekedar emosi dan amarah kita. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami meteraikan dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan firman menjadi kehidupan. Ajarin kami bisa menguasai diri kami dengan baik, mengendalikannya. Jangan sampai kami taruh kebencian, bahkan punya keinginan untuk membalas, memperlakukan orang lain lebih buruk, atau melakukan kejahatan yang lainnya. Tuhan, kuduskan hati kami. Sucikan hati kami. Kau lihat sampai kedalaman batin. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang mau sampaikan. Berkati bisnis, pekerjaan, usaha, pelayanan. Tuhan berkati. Mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Penyakit apapun itu. Kelemahan tubuh apapun. Hambamu berdoa in Jesus name, in Jesus name. Be healed, sembuh oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen and God bless you. Terima kasih.